Kalian tahu nggak, kalau di tanah Jawa sumpah pocong itu tuh dianggap sebagai pengadilan terakhir. Kayak kalau hukum manusia itu udah gak bisa ngebuktiin siapa yang salah, siapa yang benar. Ya udah, biar Tuhan dan alam gaib yang turun tangan. Tapi masalahnya sumpah ini tuh bukan main-main loh. Ini tuh perjanjian darah yang taruhannya bukan cuma nama baik, tapi nyawa dan 7 turunan loh. Nah, aku mau cerita nih soal kejadian yang dialami sama seorang pria. Sebut saja namanya nih Hadi. Nah, Hadi ini nih orangnya ambisius, sukses, dan saking pengennya menang dalam persaingan bisnis di desanya, dia ini nih nekat ngeluarin sesuatu yang sebenarnya tabu banget. Nah, pada saat itu kan dia dituduh tuh nilep dana kas desa. Tapi karena dia nggak mau ngaku dan nggak mau malu dia nantangin buat sumpah pocong tuh. Kalian bayangin deh, demi harta dan jabatan dia berani loh nantangin maut. Tapi dia tuh nggak tahu kalau pocong yang bakal datang itu tuh bukan cuma sekedar simbol. Jadi gini, Hadi ini nih pengusaha pengepul hasil bumi yang sukses banget di kampungnya. Nah, pas ada proyek renovasi balai desa, Hadi ini nih ditunjuk jadi bendahara Singkat ceritanya, ada uang puluhan juta yang hilang. Semua bukti tuh sebenarnya udah ngarah ke Hadi. Tapi karena Hadi ini pinter silat lidah dia ini tetap kekeh kalau dia nggak salah. Warga desa mulai bisik-bisik kan, wah, si Hadi ini mainnya nggak bersih nih. Karena si Hadi ini kupingnya panas dan gengsiannya tinggi selangit. Di tengah rapat desa yang panas banget ini, Hadi ini tiba-tiba berdiri terus gebrak meja. Bawak. Dia bilang, kalau kalian gak percaya, saya berani sumpah pocong besok malam di masjid. Nah, seisi ruangan tuh langsung diem tuh. Dan sesepuh desa, namanya itu Mbah Kromo, udah ngingetin Hadi tuh. Had, sumpah itu berat loh. Kalau kamu bohong, taruhannya bisa nyawa. Tapi Hadi dengan songongnya cuma bilang, siapa takut? Tuh, bener-bener ya, kesombongan itu emang awal dari sebuah petaka. Nah, pas malam itu juga Hadi ini mulai ngerasa ada yang aneh. Pas dia pulang ke rumah, hawanya tuh dingin pol. Padahal dia itu udah pakai jaket tebel loh. Pas dia masuk kamar kan, dia nyium bau kapur barus yang bener-bener nyengat. Kayak bau di dalam ambulans atau ruang jenazah gitu loh. Nah, masuklah ke malam Jumat Kliwon. Waktu ritual itu dilaksanakan. Masjid desa udah penuh sama warga dan Hadi udah disiapin. Dia tidurlah terlentang di tengah masjid, dibungkus kain kafan, ya persis kayak jenazah gitu. Nah, kalian bayangin deh suasananya itu. Lampu masjid itu diremangin kan, bau kemenyan mulai dibakar, dan suara Mbah Kromo yang ngebacain doa tuh kedengeran melengking banget di telinga. Nah, kalian bayangin,
Pas Hadi lagi dibungkus kan, dia ngerasa kain kafan tuh kayak makin lama makin ngetat. Kayak ada tangan-tangan gak kelihatan yang lagi meluk dia kenceng pol. Pas sumpah itu diucapin, demi Allah, kalau saya ngambil uang itu, saya siap menerima laknatnya. Tiba-tiba, jebret, lampu masjid mati total. Warga terus langsung panik kan. Tapi yang anehnya cuman Hadi loh yang denger suara loncatan pelan di lantai ubin masjid. Duk, duk, duk. Suaranya tuh makin dekat ke arah telinga dia. Nah, pas lampu nyala lagi warga ini ngelihat Hadi udah pingsan dengan mulut berbusa. Ritualnya langsung dihentikan lah. Terus besoknya Hadi ini bangun di rumahnya, tapi dia udah bukan Hadi yang dulu. Dia nggak bisa gerak, badannya kaku banget kayak kayu jati. Dia ini cuma bisa tidur terlentang. Nah, pas istrinya mau kasih makan, istrinya nih kaget. Kagetnya itu setengah mati. Kenapa? Karena pas selimut Hadi ini dibuka, ternyata seluruh badan Hadi itu udah terikat tali pocong dari kain kafan yang warnanya udah kecoklatan, kayak udah bekas dari tanah kuburan gitu. Padahal istrinya itu ngerasa gak pernah masang loh tali itu tuh. Kengeriannya itu baru dimulai di sini nih. Setiap malam jam 2 pagi, pintu kamar Hadi nih selalu kebuka dengan sendirinya. Dan dari kegelapan pintu itu muncul sosok pocong yang mukanya tuh wis hancur pol. Kapasnya itu udah lepas-lepas dan matanya tuh bener-bener bolong, tapi kayak lagi ngeliatin Hadi sedang penuh dendam loh. Nah, sosok itu gak nyerang. Dia cuma berdiri di pojok kamar sambil loncat-loncat kecil. Jeduk, duk, duk, duk. Setiap kali sosok itu loncat Hadi ini ngerasa jantungnya tuh kayak diremas. Hadi mau teriak tapi suaranya gak keluar. Sampai suatu malam, sosok pocong itu gak cuma di pojok kamar, tapi dia loncat ke atas kasur, tepat di atas badan Hadi loh ini. Kalian bayangin, sosok mayat dingin yang baunya bau tanah busuk nindihin badan kalian. Wah, gila sini. Dan muka pocong yang hancur itu cuma berjarak 2 cm loh dari muka Hadi. Terus sosok itu berbisik, ayo ikut, sudah waktunya. Nah, pas itu juga tangan Hadi ini yang tadinya kaku tiba-tiba gerak sendiri buat nyekik leher sendiri. Dia itu berantem sama tangannya sendiri tuh. Nah, istrinya ini masuk kamar karena dengar suara gaduh. Dan pada saat istrinya buka kamarnya, dia teriak histeris karena dia ngelihat suaminya lagi nyekik leher sendiri sambil matanya melotot keluar. Dan di belakang suaminya itu ada bayangan hitam gede lagi megangin tangan Hadi. Detik-detik terakhir, Hadi ngelihat ubin kamarnya itu retak, dan bau busuk yang tadi dia cium di gudang desa
tiba-tiba muncul lagi. Dia ngelihat sosok dirinya sendiri dalam bentuk pocong lagi, berdiri di depannya sambil bawa gepokan uang yang dia curi itu. Tapi uangnya ini nih udah berubah jadi belatung semua. Nah, terus pagi harinya Hadi ini ditemuin udah gak bernyawa dalam posisi terikat kencang banget pakai kain kafan tua itu. Pas dicek sama polisi kan, gak ada bekas tanda-tanda orang masuk secara paksa. Semua pintu ya terkunci dari dalam. Dan yang paling bikin warga desa gempar itu, di samping jenazah Hadi ada sebuah tas plastik hitam yang isinya itu uang kas desa yang hilang itu. Uangnya itu utuh, gak kurang serupiah pun. Tapi anehnya yo, uang itu terbungkus sama lembaran kain kafan yang masih basah sama tanah kuburan. Nah itu, ngerinya tuh di situ. Alam gaib tuh gak pernah salah alamat kalau soal nagih janji. Sumpah pocong itu bukan mainan. Itu tuh pengadilan yang gak bakal bisa kalian suap pakai uang seberapa banyak pun loh. Nah gimana? Masih ada yang berani main-main sama sumpah demi harta? Hati-hati loh yo. Karena kalau manusia bisa kalian bohongin, penunggu tanah merah gak bakal pernah bisa kalian tipu. Iya kan? Gila sih, mending jujur sih daripada harus berakhir jadi pocong sebelum waktunya kan. Oke, segitu dulu cerita buat kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Matur nuwun.